Pada tahun 1948 di tengah keindahan alam Jawa Tengah terdapat sebuah desa kecil yang hidup bergelimang harta bernama Desa Sejahtera. Di desa itu tinggal sepasang suami istri yang sangat kaya. Sulastri dan Sujiman mereka memiliki segalanya yang diinginkan kecuali satu hal. Anak Sulastri, seorang wanita yang cantik dan baik hati, seringkali merasa sedih melihat anak-anak bermain di sekitar rumah mereka. Keterpurukannya membuatnya terinspirasi untuk mencari solusi. Suatu hari setelah berbincang dengan beberapa tetangga, Sulastri memutuskan untuk mendatangi seorang dukun dari desa seberang. Dukun tersebut terkenal karena kemampuannya melakukan ritual yang bisa memberikan keturunan bagi pasangan yang merindukan anak. Dengan penuh harapan dan rasa cemas, Sulastri pergi ke rumah dukun tersebut. Ia melakukan ritual dan membuat perjanjian dengan makhluk gaib, berharap agar segera mendapatkan buah hati. Tak lama setelah ritual tersebut, Sulastri merasakan keanehan dalam tubuhnya. Ia mengunjungi dokter desa dan terkejut mendengar kabar bahwa ia hamil dengan anak kembar. Sulastri berbagi kebahagiaan ini dengan Sujiman yang menyambut kehamilan istrinya dengan sukacita tiada taraf. Mereka menghabiskan waktu merencanakan masa depan anak-anak mereka, membangun harapan dan impian. Namun setelah 9 bulan berlalu, kebahagiaan itu tiba dengan cara yang tidak terduga. Ketika Sulastri melahirkan, petugas medis terkejut dari 2 bayi yang lahir. Satu bayi tampak normal dan sehat. Bayi itu mereka beri nama Kumala, namun bayi kedua memiliki bentuk tubuh yang aneh dan tidak bisa diselamatkan. Sulastri dan Sujiman tampak syok dan ketakutan. Mereka melihat Kumala, bayi yang selamat, dan merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sujiman pun merasa gelisah. Ia mengamati Kumala dengan hati-hati. Bayi itu tampak lucu, namun ada aura aneh yang mengelilinginya. Akhirnya rasa curiga ini mendorong Sujiman untuk kembali mengunjungi dukun di desa seberang. Ia ingin mencari tahu apakah ada hubungannya antara perjanjian yang dilakukan Sulastri dengan apa yang telah terjadi pada bayi mereka. Saat bertemu dengan dukun, Sujiman menceritakan semua yang terjadi. Dukun tersebut mendengarkan dengan seksama dan kemudian menjelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan Sulastri dapat membawa konsekuensi bagi mereka. Ia mengatakan bahwa tidak semua dari makhluk gaib itu memiliki niat baik, dan terkadang ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dengan berat hati, Sujiman kembali ke rumah dan menceritakan semua yang didengar kepada Sulastri. Mereka berdua merasa cemas dan bertanya-tanya bagaimana cara melindungi Kumala dari nasib yang tidak baik. Dalam harapan untuk mengubah takdir, mereka bersama-sama memutuskan untuk mencari cara untuk mengembalikan keseimbangan dan menjauhkan anak mereka dari pengaruh buruk. Mereka bekerja sama melakukan ritual pembersihan dan berdoa dalam setiap kesempatan. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai melihat perubahan positif. Kumala tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih. Dan mereka pun merasa lega meskipun mereka tahu perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Sebuah pelajaran berharga diambil dari pengalaman itu. Cinta dan usaha dapat menjadikan segalanya mungkin, meski jalan yang dilalui tak selalu mulus. Sulastri dan Sujiman bertekad untuk melindungi Kumala selamanya, sambil terus bersyukur atas kehadiran bayi kecil yang telah membawa cinta dan harapan baru dalam hidup mereka.